Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas tentang hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad bin Abdullah. Jadi begini, Muhammad itu ada dua pengertiannya, yakni Rasulullah atau Rasul Allah dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Rasulullah atau Rasul Allah, Rasul roh atau ruh, sin suruan insan atau manusia, dan lam adalah lambang atau ciri. Jadi Rasul itu adalah ruhnya manusia, adalah ciri lambang dari kerasulan. Allah itu alif lam lam ha. Alif itu zat, lam itu sifat, lam itu asma, dan ha itu af'al. Rasulullah SAW adalah ruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh manusia adalah Allah yang tidak pernah mati alias kekal, yang semua itu dapat dikenali melalui zat, sifat, asma, dan af'al. Muhammad Rasulullah ini selama masih ada makhluk, baik yang berjasad ataupun yang berupa ruh, tidak akan pernah mati. Ruh di sini dalam artian setitik cahayanya yang ada pada setiap insan. Beliau akan tetap hidup karena beliau itu adalah pancaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa juga disebut sebagai Nurullah. Karena Nurullah dan Nur Muhammad itu adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisah atau esa, yang disebut dengan zat atau zat Allah yang bernama Muhammad. Sementara empunya zat adalah tunggal atau satu atau ahad, bukan esa lagi. Nah, zat ini menaungi semesta alam sebagaimana empunya, yang artinya zat Muhammad itu bukan hanya sekedar arti daripada nur saja, melainkan zat Muhammad juga adalah bapak dari sekalian ruh. Jadi Nur Muhammad itu tiada lain adalah alhamdu atau pujian atas dirinya sendiri, yang tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata maha terpuji. Maka jelas tampaklah bahwa diri batin itu adalah ruh sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bin Abdullah, nah Muhammad bin Abdullah itu maksudnya zohir. Az-zohiru atau dohir adalah suatu yang pasti akan mati atau hancur. Namun secara hakikatnya jasad pun tidak terbentuk melalui Nur Muhammad yang dipancarkan dari Nurullah Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia itu sebelum berzokir sudah diciptakannya ruhnya. Nah, dari Allah itu sifat wa sifatihi, yang artinya cerminan pujiannya atas dirinya sendiri, atau sifat menyifati yang tiada lain bernama Nur Muhammad. Sebagaimana seperti yang dijelaskan di atas tadi oleh saudara. Nah, dari Nur Muhammad terciptalah An-Nasir, yaitu air, api, angin, dan tanah. Air inilah pertama-tama menitis sebelum terjadi api, angin, dan tanah. Oleh karena itulah dinamakan air keabadian, sekaligus sebagai air kehidupan. Api inilah yang disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Angin inilah yang disebut sebagai penyampai. Tanah inilah yang disebut sebagai wujud atau dohir. Sedangkan zohir itu tiada lain bagi manusia adalah Adam. Berarti seluruh yang berdohir itu termasuk manusia, hakikatnya tercipta
dari sifat nurullah. Jadi manusia itu tiada lain adalah sifatnya zat Allah, dan af'alnya atau perbuatannya juga adalah perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pro dan kontra tentang Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad bin Abdullah, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi sadarilah pada diri pribadi masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan ini dapat menyadarkan tiap-tiap diri sendiri, termasuk diri pribadi saudara kalian yang karena jujur, saudara kalian yang tidaklah sebaik pada omongan ini. Namun walaupun hanya sekedar omongan, mudah-mudahan dapat mengurangi sifat-sifat buruk dari saudara-saudara kalian semua. Nah, sekarang akan mencoba menjelaskan dari sisi lain tentang Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis Qudsiyah yang dijadikan dalil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nur Muhammad dari cahaya wajahnya, Nurullah, dan dari Nur Muhammad terciptalah seluruh alam semesta dan isinya. Penjelasan isinya ini termasuk kita semua di dalamnya. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa hadis itu palsu, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW bin Abdullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, bukan dari cahaya. Maka dari perkataan tersebut sebetulnya menjadi sangat jelas bahwa Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad bin Abdullah adalah berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama, bahwa Nur Muhammad itu telah berzohir ke alam dunia menjadi Muhammad bin Abdullah, dapat dilihat dari pancaran akhlaknya. Dari ucapan karena perilaku atau af'al Nur Muhammad itu tiada lain adalah af'al perilaku Allah yang dapat dilihat melalui pancaran perilaku af'al Muhammad bin Abdullah. Dari ucapan Muhammad terdengar jelas ucapan Allah, dari tatapan Muhammad terlihat jelas pandangan Allah, dan semua yang ada pada Muhammad tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus mampu kita tuh kembali ke alam diri yang sejati, dalam kefitrohan diri, tanpa adanya penceraian, pertengkaran, perpisahan. Karena baik dan buruk itu semuanya bermula dari ikatan-ikatan. Jadi ikatan-ikatan itu harus tetap yang hak, jangan yang menjadi batil. Maka yang suci harus kembali sejati suci, yang nikmat harus kembali jati nikmat, yang rahmat harus kembali sejati rahmat, hingga kembali tenang dan terang tanpa huruf ataupun suara. Sedikit uraian tentang Muhammad dan Nur Muhammad, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.